Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita masih bisa berjumpa pada acara Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berbeda dari hari yang kemarin, di hari terakhir ini, materi apa aja sih yang akan disampaikan? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Yang pertama, penyampaian materi ekstrakurikuler oleh Bapak Samsul Hidayat SSN. Yang kedua, penyampaian pembina prestasi akademik oleh Bapak Ray Leonard Januar SPD. Yang ketiga, bimbingan konseling dari Ibu Hajah Zubaidah SPD. Yang keempat, testimoni alumni oleh Ibu Nur Sobah SAG. Yang kelima, administrasi dan tata usaha oleh Bapak Aan Setiawan ST. Dan yang terakhir, penutup sekaligus penyematan calon siswa MTS Al-Kautsar oleh Kepala Madrasah Bapak Haji Abdul Qahar SPDI MM. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi ekstrakurikuler oleh Bapak Samsul Hidayat SSN. Yuk kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat atau biasa dipanggil Samsul Hidayat. Saya adalah koordinator ekstrakurikuler yang bernaung di bawah bidang kesiswaan. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik di luar jam sekolah dan di luar dari kurikulum standar. Tujuannya agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan di berbagai bidang di luar dari bidang akademik. Di sini saya mengacu kepada multiple intelligence yang terdiri dari 8 kecerdasan kemampuan manusia. Di antaranya adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis dan logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetis, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, mampu memikirkan dan menyusun solusi, jalan keluar dengan urutan yang logis dan masuk akal. Di antaranya matematika, catur, rubik, dan ahli teknik. Kecerdasan visual dan spasial, kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat. Mereka bisa berkembang menjadi seorang pelukis, pematung, fotografer, videografer, atau filmmaker. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, membentuk, dan mengekspresikan musik. Kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk mengamati, mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pemikiran. Biasanya mereka bisa menjadi seorang penari atau olahragawan. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan sekitar. Mereka bisa jadi pecinta lingkungan, jadi peternak, atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia lingkungan. Ekskul apa saja sih yang ada di MTS Al-Kautsar ini? Ekskul di MTS Al-Kautsar ada banyak macamnya dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, leadership dan kedisiplinan. Leadership dan kedisiplinan ini di bawah pembina Ibu Sunarsi. Di dalam leadership dan kepemimpinan ini terdiri dari beberapa ekskul, di antaranya pramuka, paskibra, palang merah remaja, dan marching band. Pramuka ini berada di bawah kepelatihan Kak Sam David Makapuan dan Eko MS dengan pembantu bina Kak Sandy Cahya Dwi Putra dan Muhimah Sofa Azahra Putri. Kegiatan-kegiatannya selain mengikuti lomba di luar dari sekolah ini, ekskul MTS Al-Kautsar khususnya pramuka
juga mengikuti perkemahan pramuka Pergamanas yang digelar di Cibubur yang diselenggarakan oleh Sakom Ma'arif NU. Untuk prestasi, alhamdulillah dari pramuka sudah banyak menorehkan prestasi baik di wilayah sendiri di Kota Depok maupun tingkat provinsi. Dan alhamdulillah memiliki juara nasional. Selanjutnya adalah ekskul Paskibra, pasukan pengibar bendera. Paskibra berada di bawah pelatih Dio Putra dan Firda Dea Jaharani. Untuk prestasi, Paskibra ini banyak sekali mengikuti lomba-lomba baik di Kota Depok maupun di provinsi lainnya. Kegiatan Palang Merah Remaja ini di bawah kepelatihan Kak Andi Kelana. Dan salah satu anggota Paskibra kita sudah masuk ke dalam Jumbara Nasional yang diselenggarakan di Sukabumi. Ekskul Marching Band di bawah pelatih Kak Edi Suprapto. Ini adalah ekskul yang bisa dibilang ekskul tertua setelah pramuka yang ada di MTS Al-Kausar. Prestasinya banyak sekali memenangkan lomba. Ekskul yang berikutnya adalah Sang Semar atau Sanggar Seni MTS Al-Kausar. Di dalam ekskul Sang Semar ini terdiri dari seni musik, akustik, hadroh, dan seni tari. Ekskul Sang Semar ini berada di bawah binaan Pak Hamzah Ridwan Al-Aziz atau biasa dipanggil Zahridal. Ekskul seni musik di bawah pelatih Pak Hasanuddin. Ekskul yang baru dibentuk adalah akustik, ini di bawah pelatih Kak Parda Rizki. Ekskul seni tari ini di bawah pelatihan Kak Davina Kurniasari. Dan untuk hadroh ini akan dilatih oleh Kak Tabdil Halali. Ekskul berikutnya adalah olahraga. Ekskul ini berada di bawah binaan Kak Sandy Cahya Dwi Putra. Di dalamnya ada taekwondo dengan pelatih utama Kak Maivina, Kak Ricci, dan Kak Jenny. Lalu ekskul futsal di bawah pelatih Kak Ahmad Naufal Salim, Muhammad Zidan Ardiansah, dan Piskal Lamungga. Selain taekwondo, untuk bela diri kita juga punya ekskul silat di bawah pelatih Muhammad Razib. Dan insya Allah tahun ini kita akan membuka satu kelas lagi untuk cabang karate. Dan yang kalian saksikan ini, video-video yang kalian saksikan ini selama Matsama ini dibuat oleh salah satu ekskul kita, yaitu ekskul multimedia. Di bawah pelatih Kak Edrian Pernanda Putra. Jadi nanti kalau kalian tertarik untuk bisa tampil seperti ini, menjadi presenter, bisa membuat videonya, kalian boleh bergabung di ekskul multimedia. Anak-anakku, calon peserta didik baru MTS Al-Kausar, para peserta Matsama, demikianlah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Al-Kausar. Jadi kalian selain belajar di dalam kelas, kalian juga bisa mengembangkan bakat kalian, keinginan kalian, kemampuan kalian di luar dari itu dengan memasuki ekskul-ekskul yang ada di sini. Kalian di sini diajak untuk berprestasi, bekerja sama, dan menjaga solidaritas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi pembina prestasi akademik oleh Bapak Ray Leonard Januar, SPD. Yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo peserta didik calon siswa baru MTS Al-Kausar Depok. Perkenalkan, nama Bapak Ray Leonard Januar adalah sebagai koordinator pembinaan prestasi akademik di bawah naungan Bapak Ahmad Mubarok SHI MPD. Oke, adik-adik, jika tadi sudah diperkenalkan tentang ekskul-ekskul yang ada di MTS Al-Kausar dengan berbagai macam ekskulnya, ada PMR, Paskibra, Pramuka, dan lain-lain, maka sekarang giliran saya sebagai pembina prestasi akademik ada program tentang pembinaan akademik. Selain ekskul, kita juga punya tentang pembinaan akademik. Apa saja? Pertama, ada MIPA Club, yaitu yang terdiri dari matematika dan IPA. Yang dimana matematika ini dilatih oleh Bapak Kevin Eza Ramadan. Di matematika ini banyak lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga nasional. Yaitu yang pertama tingkat kota, ada optika.
Optika berjenjang dari tingkat kota, provinsi hingga nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta. Kemudian ada IPA. IPA termasuk dalam KSN, Kompetisi Sains Nasional, yang akan dilatih oleh Ibu Lastia Ayuning Tias. Kemudian ada Sastra Club. Sastra Club ini terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Di mana bahasa Indonesia akan dilatih oleh Ibu Anissa Firdaus, di mana nanti di dalamnya adik-adik bisa berlatih tentang membaca puisi, membuat cerpen, berpidato dengan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian bahasa Inggris akan dilatih oleh Ibu Intan Aprilianti, di mana nanti di bahasa Inggris ini adik-adik juga bisa berlatih tentang berpidato berbahasa Inggris, membuat cerita pendek berbahasa Inggris, dan juga storytelling bahasa Inggris. Kemudian di bahasa Arab akan dilatih oleh Bapak Muhammad Ghafar Ismail. Pada bahasa Arab ini, adik-adik bisa berlatih berpidato berbahasa Arab, mengikuti lomba-lomba bahasa Arab, dan juga bisa juga menjadi MC dengan berbahasa Arab. Kemudian ada juga IPS Club. IPS ini akan dilatih oleh Ibu Tutut Feriana. IPS juga ada lomba-lombanya loh, ada di KSN dan juga ada di KSM. IPS juga ada di lomba berjenjang di tingkat kota dan juga tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Kemudian MTS Al-Kausar juga punya, yaitu PAI dan Muhadoroh, Pendidikan Agama Islam dan Muhadoroh, yang akan dilatih oleh Bapak Sandria Fatur Rahman dan juga Ibu Rezia Putri. Di mana di sini di PAI dan Muhadoroh Club ini adik-adik akan dilatih tentang keagamaan, yaitu berpidato tentang agama, membaca Quran, dan mengikuti lomba-lomba MTQ dan juga lomba-lomba tentang keagamaan yang lainnya. Kemudian selain PAI dan Muhadoroh, kita juga ada ekskul KIR, yaitu kelompok ilmiah remaja. Pada ekskul ini, adik-adik akan digali kemampuannya untuk bereksperimen tentang sains, atau bereksperimen tentang sastra, atau bereksperimen tentang IPS dan lainnya. Pada kelompok ilmiah remaja ini, adik-adik akan kita latih bersama-sama dengan saya, pembinanya, untuk membuat sebuah eksperimen-eksperimen yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian, kami juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi adanya pembinaan prestasi akademik adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing di bidang akademik, baik di dalam atau di luar lingkungan madrasah sanawiyah. Misinya, pertama, membentuk ekstrakurikuler akademik berdasarkan bidangnya masing-masing. Yang kedua, menunjuk guru dan membentuk ketua tim setiap mata pelajaran untuk membangun komunikasi yang terarah. Ketiga, mengikuti setiap lomba akademik baik di luar maupun di dalam sekolah sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan mutu serta eksistensi peserta didik. Oke adik-adik, dengan adanya pembinaan prestasi akademik ini bertujuan untuk yang pertama mengembangkan dan meningkatkan potensi akademik yang adik-adik punya. Jadi kalau adik-adik di sini memiliki minat dan bakat pada bidang akademik, baik pada bidang matematika atau bidang IPA atau bidang IPS atau bidang agama, silakan adik-adik bergabung bersama kami pada pembinaan prestasi akademik. Karena disinilah tempatnya untuk adik-adik menunjukkan bakat adik-adik pada bidang akademik. Kemudian yang kedua, tujuan adanya prestasi akademik adalah untuk menunjukkan eksistensi, minat dan bakat peserta didik, serta eksistensi MTS Al-Kausar Depok. Yang ketiga, dengan adanya pembinaan prestasi akademik ini, maka adik-adik semua akan digali kemampuannya, dilatih untuk dapat bersaing dengan MTS-MTS dan SMP-SMP yang lainnya. Kemudian, apa aja sih kegiatan lomba-lomba yang disediakan oleh prestasi akademik? Kegiatan lomba-lomba yang kami sajikan pertama adalah KSN. Apa itu KSN? KSN adalah kompetisi sains nasional, di mana di KSN ini terdiri dari 3 mapel, yaitu ada mapel matematika, mapel IPA, dan mapel IPS. Kemudian ada yang namanya FLS, Festival Literasi Sekolah. Di Festival Literasi Sekolah ini, adik-adik akan digali kemampuan berbahasa, baik dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arabnya.
mulai dari berpidato bahasa Indonesia, berpidato bahasa Inggris, dan juga berpidato bahasa Arab. Kemudian ada yang namanya KSM. Kalau tadi ada KSN, sekarang ada yang namanya KSM. KSM itu adalah kompetisi sains madrasah. Di KSM ini terdiri juga dari 3 mapel, yaitu ada IPA, matematika, dan juga IPS. Kemudian apalagi kegiatan lombanya? Ada optika, Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Optika ini khusus hanya 1 mapel aja, yaitu matematika. Di mana optika ini sudah ada dari tahun 1986 hingga sekarang. Kemudian apalagi ada yang namanya Ki Hajar, yaitu kita harus belajar. Pada Ki Hajar ini ada mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Dan juga ada lomba agama yang terdiri dari lomba berpidato agama, lomba cerdas semat, lomba MTQ, dan juga lomba MHQ. Kemudian kita juga akan menyelenggarakan dan mengikuti lomba-lomba antar sekolah, di mana di setiap sekolah ada perlombaan, selalu kita ikuti untuk menunjukkan minat dan bakat serta eksistensi peserta didik MTS Al-Kausar Depok. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan tentang prestasi pembinaan akademik MTS Al-Kausar Depok. Jika adik-adik memiliki minat dan bakat pada bidang akademik, maka adik-adik bisa bergabung bersama saya. Saya sebagai koordinator bidang prestasi akademik untuk menggali, menunjukkan minat dan bakat di bidang akademik MTS Al-Kausar Depok. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi tentang bimbingan konseling oleh Ibu Haja Jubaidah, SPD. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibu Jubaidah. Di sini saya mempunyai rekan, yaitu Ibu Nur Aina dan Kak Sam David. Di sini saya akan memperkenalkan apa sih bimbingan konseling itu. Bimbingan adalah suatu proses bantuan kepada seseorang agar ia mampu memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri sehingga mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia. Sedangkan konseling, proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang konselor terhadap individu guna mengatasi masalah atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi, dengan secara garis besarnya, bimbingan konseling merupakan serangkaian program layanan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu mengembangkan perkembangannya lebih baik. Di dalam bimbingan konseling ada beberapa fungsi, yaitu pertama, fungsi pencegahan. Apa sih fungsi pencegahan? Nah, sebelum timbulnya pencegahan, guru BK dan konseling ini memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak terjadi masalah di akhir nantinya. Dan itu mencakup fungsi yang kedua, yaitu fungsi pemahaman. Memberikan pemahaman kepada peserta didik agar tidak terjadi masalah. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Bila sudah terjadinya permasalahan, maka akan diselesaikan dengan seoptimal mungkin. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan. Apa fungsi pemeliharaan itu? Fungsi pemeliharaan adalah bila ada permasalahan dan diselesaikan, sudah selesai masalah itu, dipelihara agar tidak terjadi permasalahan berikutnya. Fungsi penyaluran. Nah, kalau fungsi penyaluran itu biasanya di minat dan bakat. Bila kalian punya minat dan bakat, kalian bisa datang ke ibu untuk memberikan, saya punya minat ini loh bu, gitu. Bisa disalurkan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling adalah membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi diri
seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan. Apalagi kalian di SMP yang sedang berkembang, yang sedang beralih dari anak-anak menjadi remaja, menjadi jati diri kalian. Nah, di situ akan timbul banyak masalah yang akan kalian hadapi. Di dalam bimbingan konseling ada bidang-bidang yang akan dikembangkan. Yang pertama, bidang pribadi. Pastinya setiap orang mempunyai masalah pribadi. Kalau kalian merasa mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, bisa kalian berbicara atau konsultasi ke guru BK. Yang kedua, bidang sosial. Mungkin kalian dalam bersosialisasi mempunyai masalah, kurang bersosialisasi, gak pede lah, atau tidak nyaman dalam bergaul, kalian bisa berkonsultasi ke guru BK. Bidang belajar. Dalam bidang belajar, mungkin dalam belajar kalian mempunyai kekurangan. Apa dalam menghafal, apa dalam membagi jadwal dalam belajar, bagaimana proses kalian belajar ada kesulitan, kalian bisa konsultasi ke guru BK. Bidang karir. Biasanya bidang karir itu di kelas 9. Apa sih minat kamu? Apa sih bakat kamu? Nanti untuk karir kamu inginnya menjadi apa gitu. Nah, kalian bisa berkonsultasi ke guru BK. Nah, di sini setelah ada bidang-bidangnya, ada layanannya. Ada layanan orientasi, layanan penempatan penyaluran, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, dan layanan mediasi. Nah, jadi kalian bisa di situ bisa apa sih gitu? Apa sih masalah? Nah, nanti akan bentuk layanan apa yang akan diberikan oleh bimbingan konseling. Berikutnya adalah mengenai seragam. Berikut adalah seragam yang akan dikenakan full day dan tahfiz. Untuk hari Senin, untuk hari Selasa, untuk hari Rabu, untuk hari Kamis, dan untuk hari Jumat. Sedangkan untuk reguler, Senin dan Selasa menggunakan dan ketentuan-ketentuannya adalah untuk putri. Putri diwajibkan menggunakan kerudung segi 4. Untuk putri menggunakan dalaman kerudung atau ciput. Untuk kerudung diwajibkan menutupi dada. Untuk peserta didik laki-laki tidak boleh memakai topi di lingkungan madrasah. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih rincinya, peraturan-peraturan terdapat di buku panduan Matsama. Sekian informasi mengenai bimbingan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah penyampaian testimoni alumni dari Ibu Nursobah SAG. Ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nursobah. Saya alumni pertama loh dari MTS Al-Kausar. Tahun berapa tuh ya? Tahun 1989. Lama kan? Selamat datang untuk adik-adik di Al-Kausar. Semoga kalian betah ya, nyaman di sini. Alhamdulillah, perubahan Al-Kausar dari masa ke masa semakin berkembang dengan pesat. Dibimbing dengan guru-guru yang kompeten di bidangnya, alhamdulillah Al-Kausar semakin maju. Semoga Al-Kausar bertambah jaya. Hidup Al-Kausar. Ya, semoga adik-adik sekalian yang sudah bergabung di Al-Kausar betah, nyaman, dan belajar dengan baik. Salam Al-Kausar. Sekian dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada materi tentang administrasi dan tata usaha oleh Bapak Aan Setiawan, ST. Yuk, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Setiawan, ST. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Tata Usaha sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Saya diangkat menjadi Kepala Tata Usaha untuk melayani 3 aspek, yaitu sebagai pelayan tenaga pendidik, kemudian melayani siswa, dan yang 3 adalah kepada orang tua siswa. Visi misi dari tata usaha di sini adalah menunjang keberhasilan pendidikan di MTS Al-Kausar, yaitu terwujudnya profesionalisme tata usaha dengan pelayanan prima dan hasil kerja yang akurat, aman, akuntabel, serta terpadu dalam pelaksanaan tugas dalam menunjang keberhasilan pendidikan di MTS Al-Kausar. Menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2008, tugas tata usaha dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kepala tata usaha. Yang kedua, bidang keuangan. Ketiga, bidang kesiswaan. Keempat, bidang kepegawaian. Kelima, bidang sarana umum. 6, bidang surat atau arsip. Dan yang ketujuh, tenaga IT. Di MTS Al-Kausar, untuk menunjang profesionalisme tersebut, kami membagi beberapa bagian. Yang pertama, saya sebagai Kepala Tata Usaha bertugas untuk membuat, merancang program-program untuk menunjang kegiatan di MTS Al-Kausar. Dibantu oleh staf pertama, yaitu adalah staf keuangan, yaitu Ibu Sri Teguh Karyati SPDI. Beliau tugasnya sebagai bendahara di MTS Al-Kausar yang bertugas juga untuk melayani keuangan di MTS Al-Kausar, baik itu SPP siswa, kemudian juga untuk keuangan yang lainnya. Ibu Sri Teguh sendiri dibantu oleh 2 staf. Yang pertama adalah Ibu Tuti Maisyarah SPDI. Beliau bertugas sebagai staf keuangan di kelas full day. Tugas beliau adalah mencatat kegiatan semua keuangan harian, baik itu SPP, siswa menabung, ataupun ada kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan siswa ataupun orang tua yang berada di kelas full day. Kemudian yang kedua, Bapak Dede Pahruroji, SS. Beliau bertugas sebagai staf keuangan di kelas reguler. Tugas beliau sama seperti dengan Ibu Tuti, yaitu mencatat kegiatan-kegiatan harian, SPP, kegiatan-kegiatan keuangan yang membantu siswa atau orang tua pada kelas reguler. Kemudian yang ketiga, pada bagian kesiswaan, saya dibantu oleh Bapak Hamzah Ridwan Al-Aziz, SPD. Beliau bertugas sebagai kesiswaan di tata usaha, yaitu tugas-tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada siswa dalam bentuk administrasi atau pencatatan biodata siswa, baik itu berupa NISN, kemudian untuk pengumpulan rapot, kemudian kartu keluarga, dan sebagainya. Jadi nanti kalau kalian ingin berhubungan atau mengumpulkan data-data seperti tersebut, kalian dapat menghubungi dengan Bapak Hamzah Ridwan Al-Aziz. Kemudian Pak Hamzah Ridwan Al-Aziz juga dibantu untuk mengisi EMIS. EMIS itu adalah bagaimana data kalian menjadi online atau dapat dilihat di Kementerian Agama. EMIS tersebut juga sebagai landasan jumlah dasar siswa kita atau jumlah penerima BOS di MTS Al-Kausar. Untuk itu, sebagai siswa baru, kalian diharapkan dapat melengkapi kelengkapan data seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu NISN, formulir siswa, kemudian kartu keluarga, kemudian juga ada nilai raport, dan kalau kalian mempunyai kartu PIP atau SKTM,
kalian dapat memberikan kepada Hamzah sebagai rujukan untuk mendapatkan bantuan-bantuan di MTS Al-Kausar, baik itu dari APBN maupun dari APBD. Kemudian yang keempat, bagian tenaga kependidikan, yaitu yang saya dibantu oleh Ibu Miranti Anissa Putri SPDI. Tugas beliau adalah mendata semua data-data guru atau karyawan di MTS Al-Kausar, baik itu yang sebagai guru ataupun sebagai tenaga kependidikan lainnya. Tugas Bu Putri itu selain sebagai tenaga pendidikan, beliau juga sebagai administrasi simpatika. Apa itu simpatika? Simpatika itu adalah bagaimana data-data guru itu sudah di-online-kan juga. Seperti tadi kalau di EMIS adalah data siswa, sedangkan kalau di guru disebut dengan simpatika. Jadi data-data guru kita, data-data tenaga kependidikan lainnya akan terupdate atau dapat dilihat secara online di internet pada situs simpatika, baik itu oleh Kementerian Agama ataupun orang tua dan juga kalian. Kemudian yang kelima adalah Ibu Nanda Mahabati Rifa. Beliau bertugas sebagai pencatatan surat menyurat atau bagian umum dan juga diperbantukan sebagai bagian sarana prasarana pada tata usaha. Tugas beliau adalah untuk melayani kalian apabila membutuhkan surat-surat yang berhubungan dengan kalian, baik itu surat pindah atau ada surat prestasi atau surat-surat lainnya berhubungan dengan siswa. Dan beliau juga membantu bagian sarana prasarana dalam mencatat arsip-arsip atau sarana prasarana yang ada di MTS Al-Kausar. Selanjutnya saya dibantu oleh Bapak Edrian Penanda Putra, yaitu sebagai staf tenaga IT ataupun teknisi di MTS Al-Kausar, yang tugasnya adalah membantu semua kegiatan-kegiatan Al-Kausar yang sudah menggunakan berbasis IT, baik itu dalam pelayanan berbentuk aplikasi, misalnya dalam ujian kita sudah menggunakan aplikasi online, kemudian absen di Al-Kausar sudah menggunakan kartu digital sehingga orang tua dapat memantau kegiatan anaknya pada saat masuk ataupun pulang dari rumah. Kemudian selain itu Pak Edrian itu juga sebagai teknisi CCTV. Jadi semua kegiatan-kegiatan siswa baik di dalam kelas, di luar kelas pada MTS Al-Kausar dapat dipantau oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru piket dan juga guru yang terkait ataupun wali kelas, sehingga memungkinkan untuk terkondusifnya kegiatan di kelas dengan baik. Kemudian yang saya jelaskan adalah bagaimana cara pembayaran SPP di MTS Al-Kausar. Cara pembayaran SPP di Al-Kausar dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu kami hanya memudahkan bagaimana prosesnya, baik itu melalui auto debit pada Bank BNI ataupun transfer dari orang tua, serta bisa melakukan pembayaran secara tunai di tata usaha. Kami melaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian siswa dapat menyetorkan uang tersebut ke bank, transfer ataupun uang tunai ke tata usaha, baik ke Bu Tuti ataupun ke Pak Dede. Oke, yang terakhir adalah tentang bantuan-bantuan yang kalian dapat di MTS Al-Kausar. Yang pertama adalah BOS APBD. BOS APBD itu bisa kalian dapatkan terutama bagi siswa yang mempunyai kartu PIP atau SKTM, surat keterangan tidak mampu dari sekolah. Untuk saat ini kita menerima BOS APBD sebanyak 115 siswa, sehingga dengan bantuan BOS APBD kalian dapat membayar SPP tersebut dengan BOS APBD selama 1 tahun secara gratis. Kemudian tujuan BOS APBD itu juga untuk membantu supaya tidak terjadi putus sekolah, sehingga kalian dapat melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya. Kemudian BOS APBN itu dalam rangka untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik itu ekstrakurikuler,
baik itu pembelajaran, baik itu pula dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian juga ada bantuan yang ketiga, bantuan SKTM dari Kemenak, yaitu bantuan BSM, bantuan siswa miskin atau bantuan siswa kurang mampu. Besarannya yang bisa kalian dapatkan sebesar Rp360.000 per 6 bulan. Itu biasanya diperuntukkan untuk pembelian buku, seragam, ataupun alat tulis, sehingga kalian dapat belajar dengan maksimal. Keempat adalah bantuan peringkat kelas. Apabila kalian mendapatkan peringkat kelas di MTS Al-Kausar, di kelas reguler kalian akan mendapat bantuan 100%, sehingga kalian digratiskan SPP selama 6 bulan. Kemudian prestasi yang bisa kalian dapatkan di kelas full day dan tahfidz. Apabila kalian menjadi peringkat 1 pada di kelas kalian, maka kalian akan mendapatkan dispensasi sebesar 50%, sehingga kalian hanya wajib membayarkan 50% dari uang SPP setiap bulannya. Kemudian bantuan itu bantuan siswa yatim. Bantuan siswa yatim, sekolah memberikan diskon sebesar 50%. Jadi apabila kalian di reguler SPP 200.000, kalian hanya wajib membayarkan Rp100.000. Oke, selanjutnya yang terakhir, apabila ada keperluan-keperluan yang Bapak sebutkan, kalian dapat menghubungi ke sekolah pada nomor 021 770 5347, atau juga dapat mengirim kritik dan saran pada web MTS Al-Kausar, yaitu mtsalkausar.sch.id. Sekian penyampaian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, penyampaian testimoni alumni dari Kanur Fauziah SPC. Yuk kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nurul Fauziah. Saat ini saya bekerja di salah satu multinational company, tepatnya di FMCG company sebagai HRBP Support Function Manager. Salam kenal semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan serta keberkahan. Teman-teman, tahun 2009 saya pernah berada di posisi kalian, mengikuti masa orientasi peserta didik baru, belum kenal siapa teman saya, siapa guru-guru saya, bahkan seperti apa sekolah saya nantinya. Dan memilih Al-Kausar sebagai tempat belajar adalah sebuah keputusan yang tepat untuk saya. Mengapa? Karena dari Al-Kausar saya memiliki banyak pengalaman, ilmu, dan juga hal-hal baik lainnya yang saya terima. Al-Kausar memiliki banyak sekali guru-guru yang kompeten di bidangnya. Saya juga mendapatkan teman-teman yang baik serta suportif, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Teman-teman, tahun 2009 sampai 2010, saya pernah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam hal leadership atau kepemimpinan saya. Mengapa? Sebab di tahun tersebut, saya punya kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler Paskibra dan juga berkesempatan untuk menjadi ketua OSIS. Pastinya kesempatan tersebut sangat lebar terbuka untuk teman-teman semua. Dan pada saat itulah kemampuan leadership saya sangat terasah, dibantu oleh guru-guru dan juga teman-teman saya pastinya. Teman-teman, semoga apa yang saya rasakan, apa yang saya terima dari Al-Kausar juga pastinya kalian bisa terima dan kalian dapatkan serta kalian rasakan. Kalian berada di sekolah yang tidak hanya mementingkan masalah atau ilmu-ilmu duniawi, tapi juga tentunya ilmu-ilmu akhirat atau pembelajaran agama yang akan kalian dapatkan. Untuk itu, manfaatkan waktu yang kalian punya, semangat belajarnya, terutama di masa pandemi seperti ini. Meskipun kalian harus belajar di rumah, tapi percayalah bahwa ilmu yang disampaikan oleh guru-guru tetaplah bermanfaat untuk kalian. Semangat untuk menggapai cita-cita, semoga kalian sukses selalu. Salam hangat dari saya, sampai jumpa di waktu atau lain kesempatan. Terima kasih banyak. Dan sampai juga pada acara terakhir, yaitu penutupan acara masa taruh siswa Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok tahun pelajaran 2020-2021, sekaligus pengesahan calon peserta didik baru menjadi peserta didik MTS Al-Kausar yang ditandai dengan
penyerahan seragam secara simbolik yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah yaitu Bapak Haji Abdul Qohar, SPDI MM. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seluruh sivitas akademika Madrasah Sanawiyah Al-Kausar yang saya banggakan, para bapak dan ibu, orang tua, wali, peserta didik Madrasah Sanawiyah Al-Kausar yang berbahagia, juga para peserta Matsama virtual tahun 2020-2021 Madrasah Sanawiyah Al-Kausar yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Al-Kausar tahun 2020-2021 dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini merupakan penutupan kegiatan Matsama virtual Madrasah Sanawiyah Al-Kausar tahun 2020-2021 yang sudah diselenggarakan selama 3 hari. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menambahkan pengetahuan, wawasan, dan kecintaan kepada Madrasah Sanawiyah Al-Kausar bagi para calon peserta didik, sehingga ada rasa memiliki sekaligus juga mengenal kegiatan Madrasah Sanawiyah Al-Kausar. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan Matsama yang digelar oleh Panitia Matsama 2020-2021. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Matsama tahun 2020-2021 Madrasah Sanawiyah Al-Kausar ini secara resmi ditutup. Dan selanjutnya kami akan serahkan secara simbolis sebagai bukti calon peserta didik Madrasah Sanawiyah Al-Kausar diterima menjadi peserta didik Madrasah Sanawiyah Al-Kausar tahun pelajaran 2020-2021. Dan sebagai simbolis kami akan serahkan pakaian batik sebagai bukti bahwa peserta didik itu diterima. Selanjutnya, dengan amanah yang diberikan dan kepercayaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid, peserta didik baru di Madrasah Sanawiyah Al-Kausar ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Al-Kausar yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di acara terakhir ini, mari sama-sama kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengikuti acara Matsama selama 3 hari walaupun dilaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian di dalam menuntut ilmu di tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabarak tan kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah, senantiasa memberikan nikmat serta karunia kepada kami, panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan Matsama selama 3 hari. Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Kausar di tahun ajaran baru ini yang mengikuti Matsama menambah kecintaan, menambah semangat di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, bukakan pintu hati mereka di dalam mempelajari, di dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang dipelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan para peserta Matsama menjadi orang-orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, menjadi orang-orang yang berbudi luhur, menjadi orang yang berketampilan dan bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahlil jahli wal faqri wad dair. Taqabbal minna du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah seluruh rangkaian acara Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok tahun pelajaran 2020-2021. Kami berdua memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Al-Kausar. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.